pandemi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka membangkitkan pendidikan. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada prinsipnya pendidikan harus dilihat dari berbagai perspektif. Karena keberhasilan pendidikan melibatkan banyak pihak, terutama guru, kemudian anggaran, kemudian sarana prasarana, kemudian metodologi, bahan ajar, dan sebagainya. Itu adalah menjadi instrumen penting untuk menyatakan apakah pendidikan kita sudah berhasil, sudah mampu bangkit atau belum. Nah, saya menduga bahwa pendidikan kita memang dari segi urutan masih rendah. Tetapi keberhasilan kita dalam proses pendidikan itu sudah mulai bangkit. Hanya saja hari ini kita perlu memperkuat semua pihak yang selama ini terlibat dalam pendidikan. Kepemimpinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah mungkin belum mencapai titik terendah pada unit-unit sekolah, terutama sekolah-sekolah dasar yang ada di pinggiran, di pedalaman, dan sebagainya. Itu perlu perhatian yang lebih serius. Jika pendidikan di kota, kita duga memang sudah sangat baik. Karena memang peminatan pendidikan di kota sudah dalam kategori mumpuni. Dari segi penerimaan siswa baru itu sangat baik, kemudian proses pendidikan juga sudah baik, lulusan juga sudah baik, lulusan SMA diterima di perguruan tinggi terkenal, ternama, baik di Jawa dan Aceh, saya pikir juga sudah sangat banyak. Nah, dan itu tidak cukup untuk membantu membangkitkan pendidikan kita di Aceh. Kita berharap pemerintah secara simultan dan maraton harus melakukan upaya-upaya yang lebih serius. Terutama harus mempersiapkan guru-guru yang lebih kompeten, dengan daya dan rasa memiliki dalam mengajar yang lebih baik. Pengalaman guru-guru kita dulu, mungkin dengan gaji yang sangat minim, tapi semangat untuk mengajar, datang pagi hari, kemudian pulang pada siang hari, anak-anak dia kawal dengan baik, penuh hati, penuh semangat. Beda dengan guru-guru yang sekarang kita lihat. Guru sekarang datang pas pada waktu mengajar, kemudian pulang setelah jam mengajar. Apakah itu keliru? Tidak. Itulah yang disebut dengan guru profesional. Dan itulah yang kita sebut guru sesuai dengan kompetensi. Nah, maka ke depan kita berharap pemerintah bisa melihat bahwa ini sebuah proses yang perlu dikawal dengan baik, dengan harapan semua roda, semua organ itu bisa bergerak. Hardikda menjadi momentum, dan itu kilas balik. Seperti apa orang-orang terdahulu dengan momentum itu bisa bangkit untuk pendidikan, saya pikir itu harus kita gaungkan, harus kita syiarkan, harus kita harus kita sebut berulang kali, agar Hardikda ini menjadi sejarah baru. Dan itu adalah energi positif dalam rangka melakukan atau merencanakan pendidikan-pendidikan yang lebih konstruktif, lebih strategis. Harapan-harapan itu ada pada peringatan-peringatan hari-hari besar. Dan pendidikan itu sangat patut Hardikda menjadi awal dalam rangka mengevaluasi semua proses, kemudian merencanakan program baru, melihatlah masa depan pendidikan Aceh yang lebih baik. Dari segi urutan, memang kita berada di bawah. Tetapi dari segi kualitas saya yakin tidak di bawah. Hanya saja kita belum belum mengcover banyak potensi dalam rangka perbaikan mutu pendidikan. Dan akan tidak elok, saya pikir juga tidak bijak jika hanya 1 hari, 2 hari diuji, lalu nilainya dijadikan standar tinggi, rendah, dan sebagainya. Maka sekarang ujian-ujian itu tidak lagi menjadi standar ukur.
Dia hanya fungsi asesmen. Dan saya pikir itu jauh lebih bijak. Karena pendidikan itu tidak boleh diukur tinggi dan rendah. Tetapi pendidikan itu diukur berjalan atau tidak berjalan. Itu yang paling penting. Kalau pendidikan sudah berjalan, soal perankingan itu kan soal masa, soal waktu. Boleh jadi tahun depan itu dia akan bangkit dengan caranya sendiri-sendiri. Atau memang standar yang diberikan oleh pemerintah terlalu tinggi, sehingga mereka tidak bisa melampaui standar itu. Kita berharap standar yang ada hari ini itu diberikan lebih awal dan secara serius oleh guru-guru, oleh pengawas, oleh dinas terkait, agar pendidikan ini bisa melampaui standar yang ada. Pemerintah perlu mengundang kembali, komite sekolah itu perlu diaktifkan kembali, masyarakat itu perlu diaktifkan kembali, tokoh-tokoh masyarakat diaktifkan kembali. Dulu sekolah itu dibangun oleh masyarakat, relawan guru itu dari masyarakat, tidak dibayar. Hari ini kesan itu sudah nggak ada lagi. Kita berharap momentum Hardikda ini bisa kita jadikan kesempatan awal agar masyarakat bisa bersama-sama datang ke sekolah, melihat sekolah, kemudian memberi teguran jika anak-anak berkeliaran. Sekarang udah nggak berani lagi. Siswa berkeliaran di jalan tidak berani orang menegurnya. Dulu kita dijemput, diambil, dibawa ke sekolah. Anak siapapun boleh, tidak ada masalah. Hari ini kita memang sangat rumit. Terlalu berat kita beri tekanan, disebut kita tindak kekerasan. Tidak dikeraskan untuk menegakkan disiplin, maka sekolah akan jadi pasif. Hari ini guru merasa takut sekali dengan kerja-kerja disiplin. Saat ini guru hanya hadir ke sekolah menunaikan kewajiban, tidak lebih dari itu. Lebih dari itu sudah dianggap lain. Dan anggaran yang ada di sekolah sekarang ini idealnya itu untuk pencapaian peningkatan prestasi siswa. Tidak hanya untuk bangun sekolah, bangun ini, bangun itu. Yang dibangun itu karakter siswa. Beri guru banyak bahan, beri guru banyak pelatihan, agar beliau bisa hadir di depan kelas dengan rasa yang sangat mumpuni, dan itu akan menolong siswa. Saya pikir instrumen yang tersedia untuk pendidikan itu harus diaktifkan. Mulai dari pemerintah yang menangani pendidikan, baik dinas pendidikan, pengawas pendidikan, di level sampai ke kecamatan, komite sekolah, kemudian guru, itu harus diaktifkan. Sekarang ini pemerintah mungkin luput mengaktifkan instrumen-instrumen organ-organ yang ada di pemerintah. Sehingga proses pendidikan di sekolah itu hanya digawangi oleh guru semata-mata. Tidak ada proses evaluasi, tidak ada proses pendampingan. Nah, ini menjadi kelemahan di kita. Dan ini harus kita dorong agar pemerintah memberi rasa nyaman kepada guru dalam mengajar dengan berbagai kreativitasnya. Kemudian, lalu apa yang menjadi kelebihan kita? Saya pikir kita punya lembaga majelis pendidikan daerah. Itu harus dioptimalkan. Karena memang di sana ada beberapa ruang kosong dalam pendidikan. Bisa diisi oleh lembaga ini. Nah, apakah selama ini sudah dilakukan atau tidak? Kemudian Aceh memiliki kekuatan dalam menyusun kanun tersendiri. Silakan disusun kanun terkait dengan proses belajar mengajar, hak guru, hak siswa, dan sebagainya. Itu sangat dimungkinkan. Nah, keunggulan dan spesialis yang keistimewaan ini idealnya dimanfaatkan oleh pemerintah agar pendidikan kita memiliki warna keacehan. Ada local wisdom, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain kita bisa miliki. Nah, kemudian kesempatan untuk mengisi sebagai muatan lokal itu harus dioptimalkan. Bahasa Aceh itu harus diisi di ruang-ruang kelas. Hari ini hampir dipastikan siswa sekolah SD, SMP, SMA hampir tidak bisa berbahasa Aceh, terutama di kota. Itu salah siapa? Beda dengan di Jawa. Di Jawa bertemu dengan kita, mereka berasumsi kita ini orang Jawa. Pasti dia awali dengan bahasa Jawa menanyakan sesuatu. Di Aceh kita berasumsi dia nggak bisa bahasa Aceh, sehingga begitu ketemu pasti kita tanyakan dengan bahasa Indonesia. Ketika dia jawab dengan bahasa Aceh, baru kita mulai dengan bahasa Aceh. Ini harus kita beri ruang yang cukup, dan
nuansa muatan lokal itu harus dipraktekkan. Bahasa Aceh, tari-tari Aceh, ratib Aceh, kemudian syair-syair Aceh, itu semuanya harus dibekali. Agar identitas keacehan siswa-siswa kita ke depannya itu masih melekat, masih dirasakan ada. Hari ini, suka tidak suka, senang tidak senang, pandemi adalah bagian daripada persoalan nasional. Maka persoalan itu adalah menjadi bagian daripada kita proteksi diri. Bagian daripada kita mempersiapkan diri. Tidak perlu kita menyalahkan soal pandemi sehingga pendidikan kita jadi terganggu, jangan. Karena itu tersendiri. Dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi bahwa pandemi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka membangkitkan pendidikan. Dulu tidak pernah kita berpikir Zoom, kemudian meeting. Hari ini sudah ada. Dan semua bisa kita lakukan di level dewasa. Memang di level peserta didik tingkat dasar, tingkat menengah, itu memang ada kendala. Tetapi saya yakin bahwa jika guru lebih kreatif, jika guru lebih inovatif, maka konten-konten yang diisi itu bisa dibagi kepada siswa. Dan itu lebih dirasakan ada manfaatnya. Selama ini yang kesalahan kita apa? Guru mengirim proses pendidikan hanya membuat tugas. Dikirim ke WA group, buat tugas. Artinya apa? Siswa hanya membuat tugas dan itu dianggap belajar. Coba guru buat video misalnya. Video beliau mengajar, dikirim ke siswa. Siswanya bisa melihat, oh guru begini mengajar, dapat informasi baru, dapat metode baru, dapat pengetahuan baru. Saya pikir itu yang dilakukan. Tidak dengan serta-merta menyalahkan ada COVID sehingga proses pendidikan menjadi terganggu. Itu sudah satu poin tertentu. Di poin yang lain bahwa COVID menjadi alasan kuat agar proses pendidikan ini tidak boleh terganggu. Dengan cara apa? Dengan cara guru lebih kreatif. Hari ini apa kendalanya? Guru tidak dibekali dengan pengetahuan multimedia. Tidak melek media. Jadi tidak begitu paham soal video. Meskipun ada instrumen itu tidak bisa digunakan. Saya pikir ini harus dilatih. Saya masih menduga bahwa pendidikan itu bagian dari beban guru. Sementara masyarakat belum begitu empati terhadap kondisi pendidikan kita hari ini. Apalagi orang tua. Baru tahu rasa mendidik anak itu kan ketika sekarang pandemi. Berat mendidik anak bagi orang tua. Dulu kan dia nggak pernah berpikir. Orang tua mendaftarkan anak ke sekolah. Dia itu selesai tugas orang tua. Dibebankan kepada guru. Lalu masyarakat di mana? Ada di komite sekolah. Komite sekolah hanya jurus tempel. Tidak begitu berani melakukan upaya-upaya lain komite sekolah. Hampir kita nggak pernah dengar ada komite sekolah yang memberi inovasi, memberi arahan kepada hampir tidak kita dengar. Maka trilogi ini harus dijadikan satu kesatuan. Harus dilibatkan, harus diajak, kemudian harus diberi kesempatan yang sama. Agar pendidikan ini menjadi bagian daripada kesempatan kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada anak didik. Nah, saya ingin mengulang bahwa trilogi harus diberi kesempatan yang sama kepada 3 pilar ini. Jangan dibebankan pendidikan itu kepada guru. Hari ini guru sering sekali disalahkan, kemudian diberi stigma, tidak ini, tidak itu. Padahal guru sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hanya saja sekarang kita dorong, orang tua juga harus maksimal memberi proses pendidikan itu di rumah. Harus dia kawal, harus dia ajak, harus diajarkan. Masyarakat juga begitu ada kelemahan di pendidikan, itu harus direspon sebagai tugas. Tidak hanya tugas sekolah. Jadi ketika 3 pilar ini bisa bersama-sama secara simultan bergerak, maka pendidikan itu menjadi piramid. Dia akan meninggi ketika 3 sudut ini dengan fondasi yang kuat sama-sama memberi kontribusi.